Hai teman-teman, ikutin Claire Holiday yuk. Terus pantengin staycation kita di hotel-hotel terrecommended ya. Nih Bandung with Claire Holiday. Kali ini kita mau ke Bandung nih. Pengen staycation yang agak-agak adem gitu ya. Kebetulan kita tinggal di Purwakarta ya, jadi udaranya masih panas-panas, jadi kayaknya enak nih buat staycation di Bandung. Tapi karena kita belum sarapan, jadi kita ke rest area dulu. Kalau nggak sarapan, aduh nanti takutnya oleng nih pas di jalan. Kita sarapan dulu di rest area 88 ya, tempatnya juga enak, terus luas juga, sama banyak pilihan-pilihan toko yang memang kalau kita mau beli cemilan-cemilan tuh bisa ya. Meskipun memang aduh panas banget ya di sana. Nah, selesai sarapan, kita langsung masuk ke tol Cipularang ya. On the way-nya mau ke Padalarang. Nah, pas di lurusan Padalarang kita mau bentar lagi keluar tol Paster. Nah, ini udah mulai dekat-dekat ke Bandung ya. Udah mau masuk ke Bandungnya. Nah, dari sini kita masih lurus lurus karena udah nyampe Bandung sih, ini udah nyampe Bandung. Masih agak lama sih kalau buat nyampe lokasi, cuman kita nikmatin aja ya perjalanannya. Nah, ini flyover Pasopati. Wah, ini tuh vibes-nya beda banget ya, karena memang Bandung tuh identik sama flyovernya gitu loh, yang memang bagus banget sih kalau menurutku. Nah, dari sini kita menuju ke jalur perempatan Simpang Dago ya. Dari sini kita lurus aja sih. Abis belok kiri kita lurus aja gitu ya. Kenapa kita milih di perempatan Simpang Dago? Karena kalau misalnya kita lewat Dago sebenarnya bisa ya. Cuman kalau lewat Dago dia jalannya jauh lagi, muter lagi, belum. Kayaknya masih jauh dan pasti makan waktu juga ya. Nah, dari sini kita belok kanan dulu, soalnya kita kan mau belok kiri menuju arah Dago. Nah, kita belok kanan, di depan sih sedikit belok kiri. Nah, abis dari situ kita tetap lurus sampai di pertigaan Burma ya. Tapi kita dari sini lurus dulu ya. Sebelum ketemu Burma kita kayaknya belum nyampe deh. Kemarin patokannya itu aja. Lurus dulu. Pas jalan ke sana sebenarnya udah kerasa nih aura Dagonya, karena memang tempatnya tuh benar-benar nyaman sih menurutku ya. Udaranya juga bagus gitu kan, nggak terlalu banyak polusi juga sih kalau menurutku ya. Nah, ini pas Bali Garden ya, kita belok kiri. Nah, inilah jalan menuju hotel Cove Garden ya. Nah, dari sini kita udah ambil kiri, lurus terus tapi memang pas ke atasnya itu agak sedikit terjal sama agak bolong-bolong. Terus pas makin atas dia makin kecil jalannya, karena memang mungkin tempatnya di atas bukit ya. Kalau Dago kan kebanyakan di atas bukit gitu, jadi kita harus hati-hati juga bawanya. Sama ya, kalau ketemu sama mobil lagi agak sedikit mepet ke kiri ya. Kalau buat yang baru belajar mobil kayaknya harus hati-hati aja sih ya. Nah, ini kita masih lurus, masih aman lah ya, jalannya masih oke. Meskipun memang pas tanjakannya tuh ada beberapa kali tanjakan, tapi so far nggak apa-apa sih. Nah, udah di tanjakan ini baru nih bentar lagi kita sampai. Akhirnya sampai juga di Cove Garden Bandung. Wah, setelah menjalani perjalanan yang sangat terjal, akhirnya nyampe juga.
Akhirnya sampai juga di Cove Garden Bandung ya. Oke. Dibantu sama Pak Satpam ya buat ngedrop barang-barang. Dan ini kita mau check in dulu. Tempatnya juga bagus ya. Lobbynya juga bersih, rapi. Dan itu besok sarapan sama restonya juga di situ ya. Tempatnya enak sih, nyaman. Nah, dan ini aku sama Claire mau check in dulu. Mau check in dan wow, nggak menunggu lama juga ya, karena sebelumnya kita udah pesan di aplikasi ya, jadi nggak usah berlama-lama juga sih. Kayaknya kalian udah nggak sabar nih, udah pengen stay. Nah, ini kita mau naik ke lantai 6 ya. Kebetulan kemarin tuh aku pesen hotel yang tipe junior suite king bed ya. Itu di harga 760.000 ya teman-teman. Itu aku datang ke Cove Gardennya tuh pas weekday ya. Kalau misalnya pas weekend itu kena di 830.000. Cuman kalau dari harga kan bisa sewaktu-waktu berubah ya, entah itu di tahun baru atau misalnya momen-momen yang memang agak sedikit penting ya, biasanya suka berubah gitu kan harganya. Cuman kalau di weekday kemarin aku kena di 760.000 ya, itu plus sarapan juga. Nah, kalau misalnya di weekend kan tadi di 830. Itu kenapa kita milihnya weekday, karena kebetulan suami juga lagi cuti, jadi ya udahlah kita ambilnya di weekday. Karena kalau misalnya weekend pasti tuh rame banget kan, entah kebagian apa enggak juga kita nggak tahu. Cuman buat teman-teman yang punya budgetnya pengen ramah di kantong, nah Cove Garden tuh cocok deh buat rekomendasi teman-teman nginep di sini, karena ya masih bisa dibilang murce masih dibilang murah lah ya untuk kita kaum menengah. Nah, ini kamarnya juga lumayan luas, view-nya juga bagus banget, dan ini TV-nya juga udah bisa Netflix ya teman-teman. Ini kita yang ada balkonnya, jadi bisa lihat view Dago dari atas. Terus kita menghadap ke tempat golf ya, itu yang luas itu tempat golf. Jadi kalau pas pagi-pagi buka kamar jendela tuh wow, lihat orang yang pada main golf ya. Dan itu di bawah kolam renangnya teman-teman. Kolam renangnya juga cukup luas. Nah, ini suasana kamarnya, nanti malam bisa Netflix-kan ya teman-teman. Kita lihat ke area lemarinya, tuh ada disediain hanger juga, terus ada buat plastik laundry ya. Nah, itu buat kalau buat teman-teman yang bawa barang banyak tuh kayaknya muat nih, soalnya lemarinya wah big size banget deh. Dan ini untuk kamar mandinya bersih banget sama rapih juga ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, ih kok harga segitu nih kamar mandinya kayak gimana. Benar-benar rapih, bersih, dan nyaman lah ya. Nah, itu juga udah disediain shampoo-nya, terus sama sabunnya juga, dan ini juga udah difasilitasi water heater ya teman-teman. Nah, di sini juga ada 2 botol air mineral ya, cuman karena kurang jadi tadi malam pesan lagi 2 air mineral ya. Cuman karena kemarin kan lupa ngasih tahu kalau misalnya kita tuh nilai deposit ya cuma 100.000 kok. Nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan lain tinggal dipotong dari deposit kita itu. Nah, ini untuk area parkirnya cukup luas ya. Cuman kan area parkirnya tuh nggak di ini ya, nggak di basement ya, dia di outdoor gini, cuman luas kok. Jadi kalau teman-teman bawa mobil tuh langsung di depan hotelnya aja.
Oke, karena Claire udah kegirangan nih pengen berenang, kita review tempat renangnya ya. Dia udah nggak sabar lihat anak-anak lain berenang, jadi pengen berenang juga. Nah ini untuk akses ke kolam renangnya itu kita lewatin taman ya. Tamannya lumayan nyaman lah buat foto-foto atau misalnya jalan-jalan pagi tuh bisa ya buat ya menghirup udara segar di tamannya, cukup enak kok. Untuk kolam renangnya ini kolam renangnya dingin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya buat anak-anak usia 1 sampai 5 tahun, kalau saran aku sih berenangnya tuh di sore hari, karena kalau pagi-pagi kan dingin banget ya. Udara Dago tuh aduh dingin. Jadi kalau misalnya mau berenang saran aku sih sore-sore. Jadi si airnya tuh agak sedikit anget ya kalau menurutku. Jadi aman lah buat anak atau misalnya bayi yang usia 1 sampai 2 tahun bisa lah berenang sore-sore ya, jadi nggak terlalu dingin airnya. Nah ini kita udah selesai berenang, mau naik lagi ke atas. Sambil agak sedikit lihat nih, tamannya lumayan luas, kalau buat Claire jalan-jalan seru sih. Nah ini view dari balkon ya, viewnya lumayan enak banget sih kalau pagi-pagi ya. Jadi kayak berasa di mana gitu ya. Aduh enak banget sih udaranya. Waktunya sarapan. Nah ini sarapannya banyak ya teman-teman, ada sereal juga, terus ada omelet, ada nasi kuning atau nasi uduk ya kalau nggak salah, nasi kuning apa nasi uduk sih aku lupa, sama nasi putih ya. Kalau aku tim nasi dulu kalau pagi-pagi. Kalau misalnya nggak nasi kayaknya aduh suka agak sedikit puyeng ya, jadi ya banyak variannya kok. Itu tadi ada udang asam manis sama tumis ya, tumis capcay, ada mie goreng juga, sama apa ya kalau nggak salah tuh tadi ada goreng ikan, cuma kayak dikasih tepung gitu ya. Ini juga untuk croissantnya juga enak, terus wafelnya juga, wafelnya enak banget sumpah. Jadi menurutku harga yang di bawah 1 juta itu worth it aja sih buat sarapannya, karena bener-bener enak-enak loh teman-teman, harus nyobain kesini ya. Nah ini untuk kue basahnya juga enak banget. Terus topping-toppingnya juga banyak kok. Ini wafelnya nih aduh juara deh sumpah, enak banget. Harus cobain ya teman-teman. Nah ini untuk aneka jus-jusnya ya, ada infus water, ada orange juice sama jus strawberry kalau nggak salah ya. Terus ada kopi juga sama teh, bisa nyeduh langsung ya. Nah ini sarapan kita. Nah itu kalau bubur buat Dede ya, kalau Claire emang belum bisa terlalu banyak makan nasi, jadi paling bubur sih bisanya. Kalau aku tim nasi ya, jelas tim nasi itu. Kalau ayahnya harus omelet. Selesai sarapan kita pengen olahraga tipis nih. Ada tempat gymnya juga, cuman memang nggak terlalu luas, tapi kalau menurutku ya untuk di weekday ya wajar aja sih, nggak terlalu banyak orang, jadi cuman kita bertiga aja nih yang olahraga tipis. Nah untuk area kamar mandi, kalau misalnya kita habis berenang kan agak sebelahan nih sama tempat gymnya, bisa nih agak ke belakang. Nah ini kita mau check out nih. Aduh sebenarnya masih betah ya, cuman karena memang aku ngambilnya sehari, jadi ya harus check out deh. Pokoknya teman-teman kalau yang mau nginep di Bandung tuh recommended banget ya di Cove Garden, karena memang tempatnya juga wah keren banget sih, cozy, nyaman, terus ya emang agak sedikit jauh ya di antah berantah. Tapi nggak apa-apa, yang jelas ini kesannya tuh menurut aku wah ini deh nggak bisa terlupakan pokoknya ya. Buat teman-teman kalau mau kesini itu lokasinya di Dago atas ya, nama hotelnya Hotel Cove Garden Bandung.
Terima kasih buat teman-teman yang stay tune dari tadi nemenin aku sama Claire jalan-jalan. Nanti jangan lupa ya buat nonton terus Claire Holiday. Tetap nontonin kita, pantengin kita ya. Thank you for watching. Dadah.